Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 7 April 2026 bersama saya Ani Febriani yang akan membimbing pelajaran online kali ini mata pelajaran sosiologi. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bab 4 yaitu membangun harmoni sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu menganalisis konsep harmoni sosial yang meliputi integrasi sosial, inklusi sosial, dan kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, kalian dapat mampu mengevaluasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang berkaitan dengan kurangnya integrasi, inklusi, dan kohesi sosial di lingkungan sekitar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjut ke pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi hari ini kita ada kajian sosiologi. Sudah dibuka belum? Tentang membangun harmoni sosial. Di sini ada kegiatan membangun harmoni sosial. Ya, setiap orang memiliki kesamaan dan yang menginspirasinya. Dan di sini ada gambar. Di sini ada gambar pertama yaitu eksklusi, integrasi, dan integrasi. Nah, coba kita bayangkan di segi dua dan ketiga itu menjadi simbol konflik dalam menurut kalian manakah bentuk hubungan yang tepat untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis? Gimana? Subyana? Iya Bu, iya. Ini ada gambar 4.2 konstruksi di mana sosial tentu tidak tepat karena memungkinkan kelompok lain atau mematikan. Nah, sementara itu segregasi berarti pemisahan paksa sekelompok kelas yang berbeda bersatu negara. Kalau komunitas atau kelompok sosial di suatu negara, komunitas atau kelompok sosial tertentu. Nah, jadi dengan demikian gambar pada bentuk integrasi dan inklusi dapat mendorong kehidupan sosial yang harmonis. Sekarang tentang integrasi sosial bisa dijelaskan maksudnya? Yang bagian integrasi sosial. Integrasi sosial itu diartikan sebagai sebuah proses ya. Jadi integrasi sosial itu diartikan sebagai sebuah proses. Di mana integrasi itu tidak hanya dibutuhkan ketika masyarakat mengalami konflik sosial, tetapi dalam mengalami berbagai permasalahan sosial dalam masyarakat, misalnya itu dalam menyikapi kesenjangan sosial, diskriminasi, eksklusivisme, primordialisme, intoleransi, konflik identitas, dan masalah sosial lain yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Itu adalah integrasi sosial. Untuk konsepnya itu konsep integrasi sosial sejalan dengan perspektif sosiologi ya, di mana berdasarkan pemikiran sosialisme struktural yang dikembangkan oleh Karl Marx. Nah, menurut Karl Marx itu masyarakat adalah sebuah sistem dari unsur-unsur yang saling terikat sehingga untuk memeliharanya itu dibutuhkan suatu keseimbangan atau equilibrium. Keseimbangan itu sendiri ada dua aspek integrasi sosial. Yang pertama ada berfungsi dalam pengendalian konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem, dan yang keduanya ada kemampuan menetapkan unsur-unsur tertentu dalam masyarakat sehingga tercipta sebuah keadilan sosial. Itu ya, itu adalah keseimbangan sosial. Bagaimana sih cara memelihara integrasi sosial dalam masyarakat? Kira-kira bagaimana cara memelihara integrasi sosial dalam masyarakat? memakai pembinaan dukungan mayor perubahan kesusilaan serta sosial. Iya, baik. Itu adalah bagaimana integrasi sosial ya. Di sini juga ada menurut Carson di mana sosial itu dapat dalam masyarakat dapat dipelihara melalui 4 syarat ya, yaitu ada adaptasi atau adaptasi
pencapaian tujuan atau goal attainment, integrasi atau integration, dan memelihara pola atau latensi. Itu ya, itu kalau menurut Talakot Pasol. Dan dapat dipahami. Iya, kami. Jadi, untuk tugasnya nanti saya seperti biasa saja dulu. Dan pelajaran hari ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pembelajaran kita hari ini. Jadi dari apa yang kita bahas hari ini dapat disimpulkan bahwa harmoni sosial merupakan kondisi kehidupan masyarakat yang rukun, seimbang, dan saling bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan. Harmoni sosial dapat terwujud melalui integrasi sosial atau penyatuan masyarakat, inklusi sosial atau kesetaraan kesempatan bagi semua individu, dan kohesi sosial yaitu ikatan kuat berupa rasa percaya dan saling memiliki. Nah, ketiga konsep tersebut saling berkaitan dan menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang damai, adil, serta mampu mengelola konflik dengan baik. Baik, itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya dikerjakan ya. Mari kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.